wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again with me, Mr. Ridwan. Hari ini saya bertanya ke kalian, pernahkah kalian berandai-andai atau mungkin hobi kalian memang suka mengandai-andai? Nah, dalam bahasa Inggris, berandai-andai atau berimajinasi memiliki aturannya sendiri, tidak boleh sembarangan. Hal ini disebut dengan if clause atau conditional sentence. Teman-teman, dalam berandai-andai, terkadang kita bisa melakukan di mana saja dan kadang juga bisa dilakukan di waktu kapan saja. Kadang kita berandai-andai untuk masa yang sudah lewat, untuk saat ini, ataupun juga mungkin untuk masa yang akan datang. Nah, di sini kita akan belajar 3 tipe pengandaian yang terjadi berdasarkan kriteria waktu mereka masing-masing. Rumus yang perlu kita ketahui terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah past conditional, yang kedua adalah present conditional, dan yang ketiga adalah future conditional. Namun, jika dilihat dari perihal yang terjadi dan juga hal yang diandai-andaikan, pengandaian terbagi menjadi 2. Yang pertama yang mungkin terjadi atau real conditional, dan yang kedua yang tidak mungkin terjadi atau unreal conditional. Dan pada rangkaian video yang singkat ini, kita akan belajar mengenai 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah real conditional dan yang kedua adalah unreal conditional. Nah, di sini kalian akan mengenal dan berkenalan jauh lebih dalam mengenai waktu dan kegunaan mereka masing-masing yang terbagi menjadi 4 hal. Come follow me. Yang pertama yaitu adalah zero conditional. Yang kedua adalah one conditional. Yang kedua adalah two conditional, dan yang ketiga adalah three conditional. Keempat tipe ini memiliki kegunaan masing-masing, dan hari ini kita akan memberi contoh dan bagaimana cara menggunakan dan setiap tipe-tipe yang ada. Seperti yang kita ketahui, dalam bahasa Indonesia kita juga memiliki anak kalimat dan juga induk kalimat. Di dalam bahasa Inggris pun juga demikian. Anak kalimat yang bisa kita sebut dengan dependent clause yang tidak dapat berdiri sendiri, dan yang kedua adalah induk kalimat yang kita sebut dengan independent clause yang bisa berdiri sendiri. Dan di dalam conditional sentence memiliki 2 klausa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah if clause yang dalam bentuk dependent clause yang tidak dapat berdiri sendiri, dan klausa yang kedua adalah result clause dalam bentuk independent clause yang bisa berdiri sendiri. Contohnya dalam hal kecil ini, if I go to school, I will get money. If I go to school termasuk adalah dependent clause yang tidak dapat berdiri sendiri, maka dari itu harus ditambahi dengan independent clause, yaitu adalah I will get money. Kalimat I will get money bisa berdiri sendiri karena dia adalah independent clause. Nah, itu contoh. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam tipe dari zero, first, second, and the third type of conditional sentence. Mari, come on. Untuk tipe zero, contoh kalimat yang kita ketahui bisa berupa if you stand in the rain, you get wet. Rumus yang digunakan di sini adalah present simple dengan kata kunci verb 1 dari stand in, dan yang kedua adalah present simple, you get wet. Get adalah verb 1. Lalu untuk keadaan yang pertama, itu tadi adalah keadaan yang zero. Untuk keadaan yang pertama bisa dilihat dari teman-teman di sini. Contohnya seperti if you study dengan rumus present simple, you will pass the exam dengan rumus simple future atau will verb 1. Untuk first type, keadaan yang pertama, ini adalah suatu yang real condition yang masih mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Lalu untuk tipe yang kedua, ada if I were you dengan rumus past simple dengan kata kunci were di sini, dan dilanjutkan untuk resultnya adalah I would study hard atau rumusnya digunakan would verb 1. Pengandaian yang tipe kedua ini itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau unreal conditional. Dan pengandaian yang terakhir sebagai tambahan saja, kalian bisa lihat contoh seperti yang di sini. If you had studied dengan rumus past perfect menggunakan had verb 3,
Lalu you would have passed exam dengan rumus would have verb 3. Untuk tipe yang ketiga ini adalah kondisi di mana kita sudah regretting something, sudah memberikan penyesalan dan tidak dapat mengubah sesuatu seperti yang kita inginkan. Nah, itulah beberapa contoh dari 4 tipe conditional sentence yang sudah kita bahas singkat mengenai ilmu dan teori conditional serta kegunaan yang bisa kalian gunakan dalam kesibukan atau keseharian masing-masing. Alright everyone, that's all our lesson about conditional sentence. Semoga kalian bisa paham mengenai rumus ataupun formula yang digunakan dalam conditional sentence tipe 0 sampai 3 dan kalian bisa menggunakan tipe 1 dan 2 yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan teman kalian atau dengan guru kalian di sekolah. If you have any more questions, bisa kalian langsung hubungi nomor telepon di bawah ini. Kita akan belajar lebih lanjut mengenai apa itu conditional sentence. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa, practice make it better. English easy to say, fun to learn. See you in the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.